Di sebuah desa kecil pinggiran Bekasi, hiduplah Mbak Minah, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Sehari-harinya, ia berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dua anaknya, Asih yang berusia 8 tahun dan Gito yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan mereka bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, Mbak Minah harus berjualan nasi uduk di pinggir jalan, berharap bisa mendapatkan uang yang cukup untuk makan sehari-hari. Mbak Minah dikenal sebagai sosok yang gigih dan penuh kasih sayang. Namun, di balik senyumnya yang hangat, terdapat beban berat yang ia pikul. Suaminya, Bustami, jarang pulang dan ketika pulang, uang yang dibawanya hanya cukup untuk bertahan seminggu. Seringkali, Mbak Minah harus memutar otak agar bisa menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Ia seringkali menghabiskan malam dengan perut keroncongan, sambil memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk keesokan harinya. Suatu malam yang sepi, setelah seharian berjualan, Mbak Minah pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia melihat Asih dan Gito tertidur dengan wajah pucat, perut mereka yang kosong tampak jelas. Air mata Mbak Minah menetes saat ia membereskan piring-piring kotor di meja. Ia berdoa dalam hati, berharap agar ada jalan keluar dari kesulitan hidup yang tiada henti. Di tengah keputusasaannya, Mbak Minah teringat akan cerita-cerita yang sering didengarnya dari tetangga dan teman-teman di kampung. Mereka sering membicarakan Ki Gombloh, seorang dukun tua yang dikenal bisa memberikan kekayaan melalui praktik pesugihan. Banyak yang datang kepadanya, dan beberapa di antara mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, ada juga yang memperingatkan tentang risiko dan harga yang harus dibayar. Mbak Minah merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia merasa ragu dengan hal-hal mistis, tetapi di sisi lain, harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya membuatnya berpikir untuk mencobanya. Dalam gelap malam, ia memutuskan untuk mencari Ki Gombloh, berharap bisa mendapatkan solusi untuk kesulitan yang dihadapinya. Keesokan harinya, setelah berjualan, Mbak Minah pergi mencari Ki Gombloh. Ia bertanya kepada beberapa orang di desa tentang alamat rumah dukun tersebut. Setiap orang memberikan penjelasan yang berbeda. Ada yang bilang rumahnya berada jauh di ujung desa, sementara yang lain mengatakan bahwa rumahnya dikelilingi oleh pepohonan lebat. Dengan penuh harapan dan ketakutan, Mbak Minah berjalan menuju rumah Ki Gombloh. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi di dalam hatinya, ia terus mengingat wajah Asih dan Gito. Seperti suara yang memanggilnya, harapan akan kehidupan yang lebih baik mendorongnya untuk terus melangkah. Ketika akhirnya ia tiba di rumah Ki Gombloh, suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Udara sejuk menyelimuti, dan suasana sunyi membuatnya merinding. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati dan segera disambut oleh Ki Gombloh, yang tampak tua dan lemah, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang dalam. "Kau datang untuk mencari kekayaan, iya?" tanyanya, suaranya serak dan tenang. Mbak Minah mengangguk dengan penuh harap, dan saat itu, ia tahu bahwa langkah pertamanya menuju perubahan hidup telah dimulai. Dalam pertemuan itu, Ki Gombloh mulai menjelaskan tentang pesugihan, ritual yang bisa memberinya kekayaan. Kata-kata Ki Gombloh menggugah rasa ingin tahunya, tetapi juga membuatnya merasa cemas. Apakah ia benar-benar siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Namun, saat ia memikirkan anak-anaknya, tekadnya semakin kuat. Mbak Minah tahu bahwa ia harus mengambil risiko untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan semangat yang baru, ia siap untuk melanjutkan perjalanan yang penuh tantangan ini, meskipun di dalam hatinya, bayangan ketakutan dan keraguan selalu mengintai. Pagi itu, Mbak Minah merasa berdebar-debar saat berangkat menuju rumah Ki Gombloh. Ia mengenakan baju sederhana yang sudah mulai pudar warnanya, tetapi ia berusaha untuk tampil rapi. Di dalam hatinya, ada campuran antara harapan dan ketakutan. Apakah keputusan ini benar? Apakah pesugihan yang dijanjikan akan membawa keluarganya ke kehidupan yang lebih baik? Sesampainya di lokasi yang disebutkan, Mbak Minah melihat rumah Ki Gombloh yang tampak tua dan usang. Dikelilingi oleh pepohonan lebat dan semak-semak, rumah itu seolah terasing dari dunia luar.
Ia berusaha memberanikan diri dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Ki Gombloh yang sudah sangat tua dengan wajah berkeriput, matanya tajam dan penuh misteri. "Selamat datang, Mbak Minah," sambutnya dengan suara serak, tetapi tegas. "Masuklah, kita ada banyak yang perlu dibicarakan." Mbak Minah melangkah masuk ke dalam rumah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang menyala di berbagai sudut. Aroma dupa dan rempah-rempah memenuhi udara, menciptakan suasana yang mistis. Di dinding, terpasang berbagai benda aneh, dari patung-patung kecil hingga gambar-gambar makhluk gaib. Mbak Minah merasa merinding, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ki Gombloh mengajak Mbak Minah duduk di bangku kayu yang terlihat tua. "Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan?" tanyanya, langsung menembus ke inti niatnya. Mbak Minah mengangguk pelan, matanya menatap penuh harap. "Pesugihan bukanlah hal yang bisa dianggap ringan," lanjut Ki Gombloh. "Ada banyak cara untuk mendapatkan kekayaan, tetapi semua itu membutuhkan pengorbanan." Suaranya berat, seolah mengingatkan Mbak Minah akan konsekuensi yang harus dihadapi. Mbak Minah merasa gelisah saat Ki Gombloh menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan. Ia harus pergi ke makam di tengah malam, melakukan persembahan, dan menyebut nama makhluk gaib yang akan membantunya. "Kau harus bersemedi dan menyalakan dupa sambil menggumamkan mantra yang akan aku ajarkan," kata Ki Gombloh. "Dan yang terpenting, kau harus mengiris telapak tanganmu sebagai simbol pengorbanan. Darahmu akan menjadi penanda keseriusanmu dalam ritual ini," tambahnya dengan nada serius. Mbak Minah menelan ludah, merasakan ketakutan menyusup ke dalam hatinya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia benar-benar siap untuk harga yang harus dibayar? Namun, saat bayangan wajah anak-anaknya, Asi dan Gito, melintas dalam pikirannya, tekadnya kembali menguat. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, meskipun harus melalui jalan yang berbahaya. "Baiklah, Ki, saya siap," ujarnya dengan suara bergetar. Ki Gombloh tersenyum tipis. "Kau harus ingat, Mbak, kekayaan tidak datang tanpa risiko. Setelah ritual ini, hidupmu tidak akan sama. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Pastikan kau siap menghadapi konsekuensinya." Mbak Minah mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Ki Gombloh memberikan beberapa benda yang harus dibawanya, termasuk dupa, pisau kecil untuk mengiris telapak tangan, dan beberapa sesaji sederhana. "Lakukan ritual ini pada malam yang sunyi, dan semua akan berjalan sesuai harapanmu." Ketika keluar dari rumah Ki Gombloh, Mbak Minah merasa bergetar. Ia tak tahu apakah keputusan yang diambilnya benar atau salah. Jalan pulang terasa lebih panjang, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah pesugihan akan benar-benar membawanya kepada kekayaan? Dan apa konsekuensi yang harus ia hadapi? Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, matanya sulit terpejam. Ia teringat akan anak-anaknya, dan rasa takut mulai menyelimuti pikirannya. Apakah mereka akan baik-baik saja jika ia mengambil risiko ini? Namun, keinginan untuk mengubah nasibnya lebih kuat. Dalam benaknya, terbayang kehidupan yang lebih baik, rumah yang layak, makanan yang cukup, dan pendidikan untuk anak-anaknya. Dengan hati yang bergejolak, Mbak Minah memutuskan bahwa ia akan melaksanakan ritual itu. Ia mengumpulkan keberanian dan mengingat semua yang diajarkan Ki Gombloh. Saat dini hari menjelang, ia tahu bahwa langkah selanjutnya dalam hidupnya akan dimulai, dan apapun yang terjadi, ia harus siap menghadapinya. Malam itu, suasana desa terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir dan suara jangkrik di kejauhan. Mbak Minah berdiri di depan cermin, menatap refleksinya yang pucat. Hatinya berdebar-debar, campuran antara ketakutan dan harapan. Ia mengenakan pakaian yang telah disiapkannya, rok panjang dan baju lengan panjang, agar terlihat sopan saat pergi ke makam. Ia tahu, ritual ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, Mbak Minah mengumpulkan semua keberaniannya dan pergi ke makam yang ditunjukkan oleh Ki Gombloh.
Setiap langkah terasa berat, tetapi pikiran akan masa depan anak-anaknya mendorongnya untuk terus maju. Dalam pikiran, ia membayangkan wajah ceria Asih dan Gito, dan itu memberinya semangat. Saat tiba di makam, suasana semakin mencekam. Bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya yang cukup untuk melihat sekeliling, namun suasana tetap terasa angker. Makam yang dituju terletak di tengah-tengah area yang dikelilingi pepohonan tinggi, seakan menghalangi sinar bulan. Mbak Minah mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri sebelum memulai ritual. Ia menyiapkan alas berupa kain putih yang dibawa, lalu meletakkan dupa dan sesaji di depan makam. Dengan hati-hati, ia menyalakan dupa dan menggumamkan mantra yang diajarkan Ki Gombloh. Aroma dupa yang membara mengisi udara, dan seolah-olah mengundang kehadiran makhluk gaib yang akan membantunya. Setelah itu, Mbak Minah meraih pisau kecil yang dibawanya. Tangannya bergetar saat ia mempersiapkan diri untuk mengiris telapak tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Ya Tuhan, semoga semua ini untuk kebaikan anak-anakku, bisiknya, sebelum dengan tegas menekan pisau ke telapak tangan kanannya. Rasa sakit seketika menyengat, tetapi ia menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Darah mulai mengalir, menetes ke tanah di depan makam. Mbak Minah merasa seolah ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya, energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia mulai merasakan kehadiran sosok lain di sekitarnya. Suara angin berbisik, dan bayangan gelap mulai muncul di hadapannya. Siapa yang memanggilku? Suara dalam yang dalam dan berat memenuhi udara. Mbak Minah merinding, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Aku, Mbak Minah, aku datang untuk meminta kekayaan demi anak-anakku, jawabnya dengan suara bergetar. Sosok itu mengerahkan kekuatan, dan Mbak Minah merasa seolah ditarik ke dalam dunia lain. Kekayaan ada dalam genggamanku, tetapi ada harga yang harus kau bayar, lanjut makhluk itu. Suaranya penuh dengan kuasa dan menggetarkan jiwa. Apa kau siap untuk membayar harga itu? Mbak Minah merasa takut, tetapi ingat akan wajah anak-anaknya membuatnya tetap tegar. Saya siap, ujarnya dengan suara mantap. Asalkan mereka bisa hidup lebih baik. Makhluk itu mengangguk, seolah puas dengan jawabannya. Kau akan mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, tetapi ingat, pengorbanan ini tidak bisa ditarik kembali. Apa yang kau berikan akan selalu ada konsekuensinya. Setelah perbincangan itu, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, dan Mbak Minah merasakan seolah-olah semua energi di sekelilingnya berkumpul. Ia merasa lelah, tetapi di saat yang bersamaan, ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Ritual itu tampaknya berhasil. Ketika semua berakhir, Mbak Minah menatap makam dengan penuh harap. Terima kasih, ia berbisik, sebelum mengemas kembali semua alat yang dibawanya. Dengan hati yang bergetar, ia pulang, merasa seolah-olah beban hidupnya telah terangkat sedikit. Namun, saat ia melangkah pulang, ada satu hal yang mengganggu pikirannya, apakah konsekuensi dari pengorbanan ini akan menghantuinya selamanya. Rasa cemas mulai menyelimuti hati Mbak Minah, tetapi semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya mengalahkan semua ketakutan itu. Ketika ia sampai di rumah, Mbak Minah melihat Asih dan Gito terlelap tidur. Wajah mereka tampak damai, dan untuk sesaat, ia merasa semua pengorbanan ini akan sepadan. Namun, bayangan makhluk gaib yang ia temui di makam terus mengganggu pikirannya. Apakah makhluk itu benar-benar akan menepati janjinya? Di malam yang sunyi itu, Mbak Minah berdoa, berharap agar segala sesuatu berjalan lancar. Ia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Tetapi apakah itu berarti kebahagiaan atau justru bencana? Dengan berbagai pertanyaan yang berputar di kepalanya, ia terlelap dalam tidur yang tidak tenang, merindukan masa depan yang cerah untuk keluarganya. Keesokan harinya, Mbak Minah terbangun dengan perasaan campur aduk. Meskipun masih lelah, ada harapan baru yang menyala di dalam hatinya. Ia membuka jendela dan membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Saat menatap anak-anaknya yang tidur, ia merasakan semangat baru. Hari ini, segalanya mungkin akan berubah. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk Asih dan Gito,
Mbak Mina pergi berjualan nasi uduk seperti biasa. Namun, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak pagi, dagangannya laku keras. Pelanggan berdatangan tanpa henti, seolah ada magnet yang menarik mereka untuk membeli nasi uduk buatannya. Keuntungan yang didapatnya jauh lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mbak Mina merasa bimbang antara rasa syukur dan rasa takut. Apakah ini efek dari ritual yang dilakukannya? Ia tidak bisa berhenti memikirkan makhluk gaib yang ditemuinya di makam. Namun, dengan setiap pelanggan yang datang, rasa cemas itu sedikit teredakan. Ia bisa membeli bahan makanan yang lebih baik dan memberikan anak-anaknya makanan yang lebih bergizi. Setelah beberapa minggu, kehidupan Mbak Mina berubah drastis. Ia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa menyekolahkan Asih dan Gito di tempat yang lebih baik. Rumahnya yang awalnya tampak kumuh kini mulai terlihat lebih rapi. Ia bahkan bisa membeli pakaian baru untuk anak-anaknya. Kebahagiaan itu mengisi hatinya, dan untuk sementara waktu, ia melupakan semua ketakutannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang aneh terjadi di rumahnya. Asih dan Gito, yang dulunya ceria dan aktif, mulai tampak murung. Mereka sering kali terlihat termenung, jauh dari teman-teman mereka, dan menolak untuk bermain. Mbak Mina merasa khawatir, tetapi ia berusaha untuk tetap positif. Mungkin anak-anaknya hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan perubahan hidup mereka. Suatu malam, saat Mbak Mina sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara tangisan yang samar. Suara itu terdengar seperti berasal dari kamar anak-anak. Ia bergegas menuju kamar, dan saat membuka pintu, ia terkejut melihat Gito terbangun dengan wajah ketakutan. "Ibu, ada bayangan di pojok kamar," katanya dengan suara bergetar. Mbak Mina merasa dingin merayapi tubuhnya. "Apa maksudmu, sayang?" tanyanya sambil berusaha menenangkan anaknya. Gito menunjuk ke sudut ruangan, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Mbak Mina mencoba untuk meyakinkan Gito bahwa itu hanya imajinasinya. "Tidak ada yang perlu ditakutkan, Gito. Hanya bayangan saja," ujarnya, tetapi dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Beberapa malam kemudian, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini, Asih juga terbangun dan menceritakan hal yang sama. "Ibu, aku melihat sosok hitam berdiri di depan jendela," katanya, matanya penuh ketakutan. Mbak Mina mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Apakah ritual yang dilakukannya telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya? Dalam keputusasaannya, Mbak Mina kembali mengingat peringatan Ki Gombloh tentang harga yang harus dibayar. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Di satu sisi, ia ingin melindungi anak-anaknya, tetapi di sisi lain, ia merasa terikat oleh kekayaan yang telah diperolehnya. Ketika semua itu berlanjut, Mbak Mina mulai merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Suatu malam, saat ia duduk di beranda, memikirkan semua yang telah terjadi, ia mendengar suara bisikan lembut. "Kau telah mengambil yang bukan milikmu," bisik suara itu, membuatnya terkejut. Ia berusaha menepis suara itu, tetapi rasa takut menguasai dirinya. Keberhasilan yang didapatkan seolah-olah menjadi kutukan. Mbak Mina merasa hidupnya semakin gelap, terjebak dalam lingkaran kekayaan yang mengancam kebahagiaan keluarganya. Dalam pikirannya, ia terus bertanya, apakah semua ini sepadan? Apakah pengorbanan yang dilakukannya benar-benar akan memberikan kebahagiaan? Akhirnya, Mbak Mina sadar bahwa kekayaan yang diperoleh bukanlah segalanya. Ia harus menemukan cara untuk mengembalikan ketenangan hidupnya dan anak-anaknya. Dalam kepanikan dan keraguan, ia bertekad untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Namun, seberapa jauh ia harus melangkah untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang yang terus menghantuinya. Dengan hati yang berat, Mbak Mina menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi rasa bersalahnya dan menyelamatkan anak-anaknya dari pengaruh gelap yang datang bersamaan dengan kekayaan. Dalam kegelapan malam, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintip, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang telah dijanjikannya. Hari-hari berlalu,
Tetapi ketegangan di rumah Mbak Mina semakin meningkat. Meskipun ia berhasil memperoleh kekayaan, bayangan hitam dari masa lalu terus menghantuinya. Asih dan Gito menjadi semakin murung, dan mereka sering terbangun di malam hari dengan teriakan ketakutan. Suatu malam, saat Mbak Mina menyiapkan makan malam, ia kembali mendengar suara tangisan yang familiar. Kali ini, suara itu lebih jelas dan menyayat hati. Mbak Mina berlari ke kamar anak-anaknya, hanya untuk menemukan Gito tergeletak di tempat tidur, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu, aku takut." Bayangan itu datang lagi, katanya dengan suara yang bergetar. Asih, yang terbangun, menambahkan, dia bilang akan mengambil Gito. Mbak Mina merasa jantungnya berdegup kencang. Rasa takut dan cemas menyelimuti pikirannya. Apa yang telah ia lakukan? Ia mengingat dengan jelas peringatan Ki Gombloh tentang harga yang harus dibayar. Dalam usaha untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, ia telah membuka pintu untuk sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Beberapa hari kemudian, Gito jatuh sakit. Pada awalnya, Mbak Mina mengira itu hanya demam biasa, tetapi kondisi Gito semakin memburuk. Ia tidak mau makan, sering terbangun di malam hari dengan teriakan ketakutan. Mbak Mina merasa putus asa, berusaha mencari cara untuk menyembuhkan anaknya, tetapi tidak ada yang berhasil. Ia mulai merasakan beban yang sangat berat di hatinya, kekayaan yang diperoleh seolah-olah menjadi kutukan. Suatu malam, ketika Gito demam tinggi, Mbak Mina memutuskan untuk pergi menemui Ki Gombloh lagi. Ia merasa perlu meminta nasihat dan penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Dalam perjalanan menuju rumah dukun tua itu, hatinya penuh dengan keraguan. Apakah ia akan mendapatkan jawaban yang bisa menyelamatkan anaknya? Setibanya di rumah Ki Gombloh, ia langsung disambut oleh sosok tua itu. Ekspresi Ki Gombloh tampak serius. "Kau kembali, Mbak Mina. Apa yang kau inginkan?" tanyanya tanpa basa-basi. Mbak Mina menceritakan semua yang terjadi, tentang kekayaan yang diperolehnya, tentang bayangan yang menghantui anak-anaknya, dan tentang sakit yang dialami Gito. Ki Gombloh menghela napas dalam-dalam. "Kekayaan yang kau peroleh tidak gratis. Ada konsekuensi yang harus kau hadapi. Tumbal yang kau berikan adalah bagian dari pengorbananmu, dan kini makhluk itu menginginkan lebih," jelasnya dengan nada serius. Mbak Mina merasa dunia di sekelilingnya runtuh. "Apa yang harus saya lakukan? Gito tidak boleh pergi," teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Ki Gombloh menatapnya dengan penuh empati. "Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Hanya dengan begitu, kau bisa menyelamatkan anakmu." Mbak Mina pulang dengan hati yang penuh kecemasan dan rasa bersalah. Dalam pikirannya, ia berusaha memahami apa yang dimaksud Ki Gombloh. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa tidak mungkin melakukan apa yang diminta. Apa yang bisa ia kembalikan? Ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipersembahkan, selain cinta dan perjuangannya sebagai ibu. Ketika malam tiba, Mbak Mina tidak dapat tidur. Ia terus memikirkan kondisi Gito yang semakin memburuk. Dalam keputusasaannya, ia kembali ke makam tempat ia melakukan ritual. Di sana, ia berlutut dan berdoa, meminta ampun atas kesalahan yang telah dilakukannya. "Tolong, aku mohon, jangan ambil anakku. Apapun yang kau inginkan, aku akan berikan," bisiknya dengan penuh harap. Namun, saat ia berdoa, suara makhluk gaib itu kembali terdengar. "Kau telah mengambil kekayaan, tetapi kau juga harus membayar harga yang setimpal." Suara itu menggema, membuat Mbak Mina merinding. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kehadiran sosok yang menakutkan, seolah-olah makhluk itu sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, saat Mbak Mina pulang, ia mendapatkan kabar buruk. Gito telah jatuh dalam keadaan kritis dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Biaya pengobatan yang tinggi membuatnya terpaksa meminjam uang dari rentenir. Ia merasa terjebak dalam siklus utang yang tidak ada habisnya. Dalam kepanikan, ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan anaknya tetapi juga semua harapan dan mimpinya. Di rumah sakit,
Mbak Minah duduk di samping ranjang Gito, memegangi tangan kecilnya yang dingin. "Maafkan ibu, sayang. Ibu tidak tahu kalau semua ini akan terjadi," isaknya. Dia merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Setiap detik berlalu terasa seperti 1000 tahun, dan rasa bersalah semakin menyakitkan. Akhirnya, saat harapan semakin menipis, Gito menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Mbak Minah. Rasa sakit dan kehilangan yang dirasakannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Air mata mengalir deras, dan hatinya hancur berkeping-keping. Ia telah mengorbankan segalanya untuk kekayaan, tetapi yang ia dapatkan adalah kehilangan yang tidak terbayangkan. Mbak Minah duduk di samping Gito, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh bukanlah segalanya. Uang dan harta tidak dapat menggantikan cinta dan kebahagiaan yang hilang. Dengan pikiran yang penuh penyesalan, ia tahu bahwa pilihan yang diambilnya telah mengubah hidupnya selamanya. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Mbak Minah menyadari bahwa dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya, anaknya. Dalam keheningan malam, ia berdoa untuk Gito, berharap agar anaknya menemukan kedamaian yang tidak bisa ia berikan di dunia ini. Keputusan yang diambilnya akan membayangi hidupnya selamanya, meninggalkan jejak penyesalan yang tak terhapuskan.